meletakkan sikat lili di atas sebuah makam yang terlihat cukup terawat dibandingkan makam lainnya. Taeyong tersenyum, namun tatapan itu sangat sendu dan menyiratkan rasa kesedihan yang begitu mendalam. Bagaimana kabarmu sayang? Taeyong berbicara dengan udara kosong. Dia tahu di dalam sana tidak akan menjawab pertanyaannya, namun Taeyong tetap bicara adalah sosok tersebut masih hidup. Memang benar, Taeyong adalah pria yang paling menyedihkan. Selama ini dia hanya berusaha terlihat baik saja dan sempurna di hadapan semua orang. Padahal faktanya, Taeyong sangat menyedihkan. Dia masih mencintai kekasihnya yang bahkan jasadnya sudah melebur dan bersatu dengan tanah, yang raganya sudah tidak ada lagi. Namun bagi Taeyong, sosok itu tak pernah tergantikan. Kilasan memori masa lalu mereka yang begitu indah tak mampu membuat Taeyong lupa akan keindahan wajah dan keelokan sifat itu yang begitu sempurna. Taeyong awalnya jatuh cinta kepada Yunjin saat duduk di bangku sekolah menengah, di mana saat itu Yunjin adalah kakak tingkatnya yang sangat jago bermain biola dan alat musik. Taeyong berjuang sampai akhirnya bisa mendapatkan hati gadis itu, sampai akhirnya mereka kuliah bersama di Harvard. Taeyong begitu hancur dan bahkan hampir kehilangan kewarasannya saat Yunjin benar-benar pergi meninggalkan dunia. Butuh waktu yang lama bagi Taeyong untuk bangkit, dan mulai saat itulah hati Taeyong mulai terkunci dan seolah mati bersama dengan sosok Yunjin dalam jiwanya. Taeyong menghabiskan waktunya berjam-jam di sana. Taeyong datang ke makam Yunjin setiap minggunya dan berdoa untuk gadis yang dicintainya itu. Taeyong melihat langit yang sudah mulai petang. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang. Perasaannya pada Yunjin masih sangat kuat sampai saat ini. Masih ada 1 jam lagi untuk siap-siap. Masalahnya bukan itu, aku tak pandai dandan. Antarkan aku ke salon langganan mami sekarang cepat. Kau tidak mau istrimu jelek kan? Pergi sendiri saja, nanti aku jemput. Taeyong langsung masuk ke dalam kamarnya sebelum Yan mengeluarkan sumpah serapah untuk pria itu. Dasar Yan untuk mulut dengan kedua tangannya. Untung Taeyong sudah menutup pintu kamar, jadi dia tidak mendengarnya. Yan berjalan dengan bergelayut manja di lengan Taeyong. Mereka sedang memulai aktingnya menjadi sepasang suami istri yang bahagia.
Cara amal kali ini disponsori oleh perusahaan X Company milik Taehyung untuk membantu pengalaman dana untuk yayasan sosial di Taiwan. Jaringan perusahaan Taehyung cukup kuat, bahkan perusahaan besar lainnya banyak yang menyumbangkan dananya juga besar. Yang Yen hampir lupa semua ini keluarga Chaebol yang cukup terkenal di Seoul. Dan ini adalah perdana Yan muncul publik bersama Taehyung setelah 3 bulan pernikahan mereka. Tentu saja Yan menjadi pusat perhatian semua orang, terutama wanita-wanita yang ada di sana. Taehyung sedang berbincang dengan kolega perusahaan lain. Wah, aku terlihat luar biasa malam ini. Yan tersenyum menanggapi perkataan Jimin. Kedua teman Taehyung itu menurut Yan lebih asyik dibandingkan Taehyung. Mereka sibuk mengobrol. Taehyung membungkuk hormat saat berpapasan dengan ayah mertuanya Richard. Richard tersenyum. Taehyung juga melihat Yan yang sedang mengobrol dengan Jungkook dan Jimin dari kejauhan. Bukankah putriku sangat mudah beradaptasi, Taehyung? Taehyung hanya tersenyum dan mengangguk. Aku tahu bagaimana sifat putriku melebihi dirimu, Taehyung. Yan memang mandiri, tapi dia sedikit kasar dan bersikap sesukanya. Tapi aku berharap aku tidak menyakiti hatinya, karena Yan menggantikan Angel. Kau tahu seharusnya yang menikah denganmu adalah putri pertamaku, Angel. Taehyung menatap Richard. Dia memang sudah tahu soal itu, namun kenapa Yan mau berkorban? Putriku itu adalah gadis yang kuat, tapi berarti lemah. Ia tidak tega melihat suami kami kehilangan Angel dan dia berkorban demi kakaknya sendiri. Dia tidak pernah mengenal cinta, tidak suka belajar, tidak sekolah. Dia hanya suka bermain, berolahraga, dan berkeliaran membantu orang-orang kurang mampu. Taehyung tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya dan bagaimana perasaan mereka. Dan mendengar cerita itu, Taehyung bisa menangkap bahwa Yan dalam seumur hidupnya belum pernah mengenal cinta. Yan sedang mengobrol menangkap siluet seorang yang dikenalnya, Jaehyun. Jaehyun yang terkejut tersenyum menghampiri Yan, sedangkan Jimin dan Jungkook merasa bingung dengan pria tampan yang menghampiri Yan saat ini. Tak masalah, dan aku juga kecewa kau sudah punya suami. Jimin dan Jungkook melotot mendengar perkataan Taehyung. Jimin menatap tangan Jungkook sedikit menjauh. Cepat beritahu Taehyung istrinya digoda. Cepat Jung, sabar. Jungkook langsung mengeluarkan ponselnya dan membuka grup chat mereka. Kemudian dia berpikir, "Hei Jim, bukankah mereka tak melibatkan soal pribadi? Aku rasa tidak perlu beritahu Taehyung. Pasti Taehyung tidak akan marah."
Taeyong menoleh dan dia langsung panas saat melihat Yen sedang mengobrol akrab dengan Jaehyun dan sesekali tertawa. Dengan lancangnya, Yen menculik lengan Yen. Mereka terlihat sangat ceria. Taeyong tidak suka. Aboji, aku permisi dulu untuk menemui istriku. Richard mengangguk. Dia tersenyum penuh arti. Richard tahu Taeyong dan Yen hanya pura-pura menjadi pasangan bahagia di depan publik. Tidak, Taeyong, aku masih ingin mengobrol dengan Jaehyun. Tadi kau manajemen jongkok di sini, tapi kenapa mereka tidak kelihatan lagi? Bukankah aku tetangga kami? Jadi aku tak perlu menjelaskan, pasti kau sudah tahu siapa aku. Yen sadar akan tatapan Taeyong meremehkannya, dia hanya tersenyum. Tentu tahu. Taeyong tersenyum bangga. Yen menaikkan sebuah alisnya. Sejak kapan Taeyong suka menyombongkan dirinya? Bukankah kau putra presiden Jung? Jaehyun mengangguk dan tersenyum. Taeyong berada di sana merasa terkejut. Dia baru saja mengembangkan dirinya. Ini tak percaya. Studimu sudah selesai di Amerika? Sudah, paman, aku menjadi dokter spesialis bedah di Chonghua Hospital. Aku salut padamu, nak. Kau bekerja menjadi dokter muda di rumah sakitmu sendiri. Taeyong hanya mengangguk malas. Kali ini dia juga memandang Taeyong dengan tatapan meremehkan. Merasa kesal, ternyata si pria ini anak presiden Jung. Adalah rumah sakit besar yang memiliki jaringan yang kuat, sialan sekali. Tapi tetap saja wajahnya lebih tampan dibandingkan Jaehyun. Aku dan Ian pamit pulang dulu, apa? Kenapa terburu-buru? Banyak hal yang harus kami lakukan dan malam hari. Ayo sayang. Ian mengenai heran, apa-apaan Taeyong mengatakan hal semacam itu. Ian meletakkan tangannya di dahi Taeyong membuat pria itu terkejut. Kau sakit, tapi tidak demam. Taeyong menurunkan tangan Ian dan menatap mandang coklat yang indah itu dengan serius. Kau tidak sakit, aku tidak bercanda. Aku yang ingin hubungan kita lebih baik, Ian. Mulai detik ini, kau dan aku, bisakah kita perbaiki rumah tangga kita? Ian merasa jantungnya berdegup hebat di balik dressnya. Tangannya dingin, tubuhnya membeku, seolah tak bisa bergerak saat bibir mereka berdua. Ian hendak menggerakkan tangannya mendorong Taeyong, namun Taeyong menggenggam tangannya dan menekan itu dengan lembut. Ian tidak bisa mengendalikan perasaannya, hampir meledak. Akhirnya dia memejamkan matanya dan ikut larut dalam ciuman itu.